Mau jadi apa? TNI. Wah, tepuk tangan dulu. Yang punya cita-cita saya sarankan jangan ada narkoba ya. Kalau narkoba anak-anakku dengerin. Anak-anakku dengerin. Ya narkoba tidak akan raih cita-citanya. Yakin saya. Orang yang narkoba putus. Putus semuanya. Nggak ada harapan. Kenapa? Ternyata kalau merokok itu kan dibakar apanya? Paru-paru ya. Saya pergi ke situ. Rehabilitasi. Apa namanya? Apa? Ya. Rehabilitasi. Ini mana istrinya sih? Kasian banget nih bapak. Penderitaan ini. Istri yang durhaka. Suami ini suruh. Saya curiga dia juga yang nyusuin itu. Pakai dot. Dicium lagi. Izin. Maaf ya. Saya akan ceramah sampai penyebut saya dari Bogor baru datang. Kalau dia datang jam 1 baru selesai. Gak ada urusan. Duduk. Gak boleh ada yang berdiri kalau saya ceramah. Duduk. Mana perutnya offset lagi. Dengerin. Yang narkoba saya datang lihat. Ya Allah saya nangis. Sejadi-jadinya. Ternyata orang narkoba itu otaknya kebakar. Maka memang susah konsentrasi, susah jadi orang hebat. Ya, jangan narkoba ya. Mending beli es daripada beli narkoba. Kita mulai ceramahnya ya. Bapak ini giginya sama dengan saya. Kita mulai ceramahnya ya. Saya mulai ya. Gimana kalau saya mulai saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarju bil qura wa taqdabil wa catun al barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam sekari wa alihi wasabi fi kulli matin wa nafasin bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Tangannya dong. Malas banget sih. Pada ngunyah semua. Subhanallah. Kelebihan. Silakan buka handphonenya, tulis. Tulis di handphone. Di note. Di WA group. Tulis. Jangan direkam. Kalau direkam memorinya penuh, saya yang dihapus. Tulis.
Pujilah Allah, tulis. Siapa yang memuji Allah, pujian itu kembali padanya. Makanya pagi-pagi baca puji Allah ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama. Bangun tidur gini, dengerin. Tidur, bangun tidur, yang pertama kita lakukan buka mata. Baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ustadz aku nggak hafal, bilang aja alhamdulillah. Baru duduk di tempat tidur. Baru tarik napas 3 kali, dilepaskannya pakai istighfar. Ayo, kaget aku. Mana tadi yang gendut itu? Sini. Tepuk tangan dulu. Saya kagum loh. Tadi teman-temannya pada tidak mau tabu karena dia belum datang. Nungguin dia. Maaf ya. Nih. Ambil. Udah. Ambil. Maaf ya. Kagum saya. Kenapa tadi tidak tabu? Dia nungguin itu, dia datang sampai ke ujung. Iya. Kalau dikasih harus terima kasih. Arti terima kasih itu terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi. Terima kasih. Artinya kalau sudah dikasih. Terima kan? Udah terima dari saya kan? Kasih teman-temannya. Itu maksudnya itu. Jangan cuma pintar terima, kasih juga. Masya Allah, luar biasa. Yang saya salut kakak-kakaknya nih. Mau aja diperintah sama dia. Dengerin. Bangun tidur. Ini kayaknya lama-lama saya ceramah sini gosong juga ini aku. Ini kayaknya mendung. Saya kayak berada waktu di Korea. Cuacanya kayak begini juga. Mendung, tahu-tahu gosong. Dengerin. Bangun tidur. Jangan langsung turun dari tempat tidur. Jangan. Bangun dulu, duduk. Baru tarik nafas, tarik. Astagfirullahaladzim. Tarik lagi. Enggak begini, enggak gitu. Tarik, hidung tarik. Lepaskan pakai istighfar di mulut. Astagfirullah. Ulangi. Astagfirullah. Tarik lagi. Sekarang dengerin. Istighfar pertama isinya gini. Ternyata pompa jantung dulu bangun tidur. Ada namanya orang ngumpulin nyawa. Ngumpulin nyawa dulu. Lalu kita baca istighfar 3 kali. Ayo tarik. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Itu dulu. Barulah turun dari tempat tidur. Baru turun kakinya. Usahakan kaki dulu ya.
Baru pergi ke pintu. Baca ini. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sama-sama. Tiga kali dong. Pasti neneknya ini. Bukan maknya. Iya. Masa maknya lebih tua? Kayaknya sudah tidak ngambil lagi tuh dia. Wah, alasan Salim. Alasan doang itu sebenarnya. Dia tahu kalau di tangan saya ada permen. Astagfirullahaladzim. Ribet ini acara ya. Enggak apa-apa. Maulid itu buat semuanya senang. Tapi pegel saya ini kalau begini. Gak ada lagi permen perasaan. Ada. Nih. Awas, awas. Awas, awas, awas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kapan ceramahnya kalau begini? Gak ada lagi permen. Nih. Kayaknya emaknya yang suruh ini deh. Ya, ambil aja. Bukan 3, sayang 1 aja. Mana lagi? Ada lagi? Nih. Dedek. Ini ada sendoknya ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Ada ingusnya. Bercanda. Dengerin. Kamu kejatuhan. Turun aja. Nanti kejepit. Kalau kau mati besok acara takziah kita. Dengerin. Udah? Tulis. Siapa yang memuji Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pagi-pagi. Tolong baca itu. Terhindar dari 4. Cepet tulis. 1. Penyakit dalam. Bagus ini acara. Senang saya lihat acara begini. Masya Allah banyak banget ya. Itu motor semua sampai ke sana. Pedagang di sini. Hebat loh. Mana tukang balong itu baru datang lagi. Tulis. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 3 kali. Maka diberikan 4. 1. Terhindar dari penyakit dalam. Dengerin. Astagfirullahaladzim. Kamu makannya apa? Saya juru masaknya. Dengerin. Siapa yang nyanyiin itu? Saya kemarin ketemu di Trans. Eno, di mana teh lalatmu yang di sini? Kan dia punya teh lalat itu di sini. Dia bilang dioperasi. Kenapa? Karena ternyata teh lalat itu berpotensi tumor. Teh lalat itu tumor tanpa ganas. Tapi kalau sudah ada akarnya itu membahayakan. Jadi harus dibuka. Jadi dengerin. Tubuh kita itu berpotensi penyakit. Ada getah bening, ada tumor, ada kanker. Makanya disapa pagi-pagi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 1. Menghindarkan diri dari penyakit tubuh. Amin. Yang kedua. Terhindar dari penyakit luar. Wabah.
wabah. Apa? Virus. Kemarin itu baru ketahuan waktu COVID. Kok pulang dia? Ada acara lagi ya? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Oh, ada acara. Pak, nih. Sian dia. Nggak dapat besek lagi. Mana ibu itu beseknya sudah dibungkus pembungkusnya. Dimasukin dalam tas. Saya tadi lihat dia lipat-lipat baru masuk. Jamaah. Yang pertama terhindar dari penyakit dalam. Yang kedua terhindar dari penyakit. Ingat ya kalau punya kumis, kalau melewati bibir digunting. Itu kelebihan itu. Kayak ikan lele. Waalaikumsalam. Insya Allah. Beli itu semua barang-barangnya. Iya. Setiap saya ceramah ada aja dia. Saya di Cikarang ceramah dia ada. Di mana-mana ceramah dia ada. Kayaknya dia tahu jadwal saya deh. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Siapa yang nanya? Tepuk tangan dulu untuk beliau. Katanya kalau siang dia jualan, kalau malam dia ngajar ngaji. Masya Allah. Nggak jadi ah. Kebanyakan istri dia. Satu udah meninggal. Sisa 2 ya. Mana yang ditemani ngobrol orang istrinya udah meninggal lagi. Apa-apa. Mau kemana? Oh. Iya pergi. Terakhir belum, alhamdulillah. Ya udah. Masya Allah. Iya. Iya. Ya Allah Tuhan. Kita mau ceramah ngobrol. Kita memuliakan orang yang mulia, amin. Begitu-begitu Masya Allah pahalanya banyak dia. Membahagiakan orang. Cuma satu kekurangannya, kumisnya kelewatan. Ada yang tadi offset perutnya, dia offset. Maaf ya cuma bercanda. Maulid itu kalau saya offset giginya. Dengerin. Dengerin. Ada 4 kemuliaan orang yang memuji Allah di pagi hari. Baca nih ya, cuma 3 kali aja. Saya kutip dalam kitab Kasih Petus saja. Lebih bagus di sini deh. Adem di sini. Situ kayak orang dijemur. Tulis. 1. Terhindar dari penyakit dalam. 2. Terhindar dari penyakit luar. 3. Terhindar dari stres. 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 Santai. Hidup ini harus tenang ya.
Ntar kita bahas ya. Nanti Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz. Penceramah kedua kan? Yang mana? Yang pakai rompi? Beliau. Oh Kori. Belum ngaji. Walah. Habis ceramah, ngaji, habis itu baru arahan dari Pak Kiai. Ya. Ya. Ngaji dulu deh. Masa ceramah dulu baru ngaji? Gak apa-apa. Karena ngajinya katanya mau sejam. Awas ya. Dengerin. Kalau baca Quran tidak boleh ada yang bergerak. Semua baca doa tenang. Kalau baca doa. Ya. Ini jamaah tahan banget ya kepanasan. Ini juga panitianya. Kekurangan tenda dia. Sebenarnya bukan panitianya kekurangan tenda, jamaahnya kelebihan. Cuma di sini saya dapat ada acara, orang duduknya di atas terpal. Di atas tenda, ini kan tenda kan? Ilmunya tinggi nih. 1, penyakit dalam. 2, 3, stres. 4, miskin. Ayo semua pegang dadanya. Kaya. Kaya. Cukup. Syukur. Orang kaya itu merasa puas. Orang miskin itu selalu merasa kurang. Betul tidak? Ibu-ibu kurang gak bajunya? Kalau ibu merasa kurang baju, bongkar lemari susun kembali. Pasti banyak banget baju saya. Pasti gitu. Betul-betul. 88 hari lagi kita akan puasa. Tidak terasa ini. Tinggal 88. Baiklah kita mulai ceramahnya. Manfaat maulid ada 5. Tulis. Tidak boleh orang tidak maulid. Dan ingat ya. Maulid itu bukan syariat, bukan ibadah. Kalau ini syariat ibadah berarti tidak sah. Udah lewat. Tapi karena bukan ibadah, tapi syiar. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Kayaknya kita janjian deh, baju merah-merah. Bagus. Hebat dia, tapi saya enggak matching. Jam tangannya biru. Buat ibu-ibu. Pak Ustadz. Di depan, jangan di situ. Di situ dekat Pak Kiai. Yang ukurannya seukuran sama saya. Insya Allah. Makasih banyak. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Manfaat maulid ada 5. Pinter. Pinter. Pinter dia. 1. Memberi ketenangan. 1, tanda syukur. Manfaat maulid yang pertama, tanda syukur. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Masya Allah, ya Allah, jadikanlah matahari ini obat buat jamaah yang hadir. Tulangnya kuat. Itu kan matahari buat tulang. Enggak keropos. Enggak, tetap ini. Sekarang berubah cuaca. Aman kok, insya Allah. Habis acara gosong semua.
Dengerin. Yang pertama tanda, saya mau tanya, apakah Nabi bermaulid? Siapa yang bilang tidak? Nabi bermaulid. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Karena hari Senin adalah hari lahirku. Jadi Nabi bermaulid dengan cara puasa. Kalau anak TK, maulidnya gimana? Muhammadku, Muhammadku. Kalau anak SD, Abdullah nama ayahnya. Anak SMP, pada zaman dahulu. Kalau anak SMA, bukan. Nih, rindu kami padamu. Kalau ibu-ibu majelis taklim, di langit ada mata bersinar cahaya. Kalau bapak-bapak, Allah ya Nabi. Kalau pengajian nenek-nenek, sallallahu Muhammad. Jamaah, jadi bebas maulid itu ya. Nggak ada kata telat maulid. Karena maulid itu tenggelam saya nih. Gak kelihatan. Dengerin. Selamat datang Pak Lurah. Ini Pak Lurah? Oh bukan. Gaya-gayanya kayak Pak Lurah ya. Calon, rapi, ganteng. Tulis. Ustadz maaf. Kata Pak Ustadz, pecicilan Ustadznya. Iya, gara-gara pecicilan inilah Trans TV kontrak saya 30 tahun. Baru 15 tahun ini. Masih ada 15 tahun lagi. Mana umur saya sudah 51. Tambah 15 tahun berarti nanti saya sampai umur 66. Mungkin selesai kontrak umur 70. Ya ma. Alhamdulillah. Kita mulai ceramahnya ya. Kita selesai ceramahnya. Mumpung bapak yang tadi masih makan bakso dia. Nanti kalau dia selesai makan bakso, gerecokin lagi ceramah kita. Dengerin. Manfaat bermaulid yang pertama, tulis. Tanda syukur. 1, 2, 3. Siapa yang tidak bermaulid berarti tidak ada syukur-syukurnya. Kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Umat yang pendek umurnya dan pendek orangnya. Syukurlah kita pendek. Umat terdahulu tingginya 30 meter, 20 meter. Berapa biaya hidupnya itu? Untung kita 1,5 meter. 1 potong ayam cukup. Kalau 30 meter, 1 ekor sapi itu dimakannya. Betul tidak? Nggak usah sakit hati yang pendek. Barang siapa yang pendek jalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Yang kena petir pasti yang tinggi. Tapi pas banjir kelelep. Makasih banyak ya Allah. Ada awannya. Jadi adem. Makasih banyak ya Allah. Makasih banyak ya Allah. Makasih ya Allah. Kasihan jamaah. Dinaungin. Lewat lagi ini anak. Jamaah. Bersyukur ya. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Nggak usah panjang-panjang. Suatu ketika Nabi Ibrahim minta umur panjang. Ya Allah, panjangkan umurku. Tiba-tiba ada tamu. Datang itu tamu. Nabi Ibrahim kan terkenal suka menjamu tamu. Dia suruh makan. Pas dikasih makan kakek-kakek yang datang. Tua banget.
Pas dia makan keluar lagi mencet. Kata Nabi Ibrahim, masuk lagi berdoa. Ya Allah nggak jadi ah. Ternyata kalau panjang umur ngerepotin. Jamaah, siapa yang berumur 10 tahun usia jujur, 20 tahun usia amanah, 30 tahun usia cerdas, usus umatnya Nabi Muhammad. 40 tahun usia tablik, peduli sudah. Kalau umur 40 tahun peduli, kalau 10 tahun pasti jujur, ini anak jujur semua. Kalau 20 tahun usia amanah, 10 sampai 20 udah bisa dikasih tugas. 30 tahun usia cerdas, 20 ke 30 tahun sudah bisa nikah. 30 ke 40 tahun usia tablik, udah bisa mengurus jadi panitia. 50 tahun usia kemudahan urusan, udah bisa jadi lurah. 60 tahun usia kemuliaan, amin. Orang yang berusia 60 tahun Allah muliakan. Makanya Nabi wafat di usia 63, udah mulia. 70 tahun usia penggugur dosa. Makanya orang yang berumur 70 tahun berguguranlah dosa-dosanya bersama gigi-giginya. 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. Berapa Bu? Siapa yang berumur 80 itu sudah tercatat sebagai penghuni surga. Kalau sudah 90 tahun tercatat di buku Yasin. Mana ada orang 90? Masih ada. Ada yang 100 juga. Amin. Saya juga berdoa mudah-mudahan saya dikasih umur sama Allah 120. Berarti masih ada 70. Kalau 70 tahun lagi masih hidup saya, udah mati semua ini. Kita mulai ceramahnya ya. Usus umatnya Nabi Muhammad walaupun pendek umurnya tapi dikasih Ramadan. 1, 2, 3. Coba diulang sekali lagi. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan dikali 70 semua ibadahnya. Jadi tertutupi kekurangannya karena usia. Karena diberikan keberkahan. Pendek tapi berkah. Siapa yang hatam Quran di bulan Ramadan bagaikan menghatamkan 70 kali Quran. Amin. Hatam Quran ya. Malah siapa yang salah sunat taraweh bagaikan salat fardu. Usahakan taruhnya 20 rakaat ya. Di sini 20. Usahakan 20. Sayang kalau 8. Memangnya kamu nabi? Nabi 8. Sayyidina Umar 20. Sayyidina Utsman 40 rakaat taruhnya. Sayyidina Ali 60. Makanya saya taruh saya maaf, saya enggak sombong. Taruh saya 60. 20 sesudah Isya, 8 di masjid, pulang ke rumah langsung tambah 12. Jadi cukup 20. Kan rata-rata di masjid 8 saya lihat. Jadi saya tetap ikut 8. Pulang ke rumah saya tambah 12. Jadi 20. Sebelum tidur saya ambil lagi 20. Sebelum tidur jadi enak, nyenyak tidurnya. Bangun sahur saya tambah lagi 20. Jadi 60. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya yang datang, taruh malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya yang datang, taruh malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan siapa yang taruh malam ke-10 Ramadan diberikan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan ustul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala macam kutukan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dimaku 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terindah sisa kubur, 26 Ramadan pahala seperti beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu di mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Udah catat semua itu? Catat.
Seandainya orang lihat pahala Ramadan itu, rugi rasanya tidur. Beneran loh. Saya waktu di pesantren tidak pernah tidur kalau malam. Tidurnya siang. Kenapa? Karena sayang. Betul tidak? Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang kedua, manfaat. Ya Allah Tuhan. Berisik banget itu Ustadz. Saya ya. Manfaat Maulid yang kedua, menguatkan hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Hidup ini banyak ujiannya. Gak ada tangganya lagi. Bapak kepanasan. Di situ, malah di situ panas. Tulis. Apa? Menguatkan hati. Kenapa menguatkan hati? Tidak ada manusia tidak diuji di dunia ini. Betul tidak? Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Orang miskin sudah jelas. Orang cantik diuji dengan kecantikannya. Yang jelek, so pasti. Orang kaya penyakitnya leper, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisul. Orang kaya berobatnya di Singapura. Orang miskin puskesmas. 1, 2, 3. Karena penyakitnya orang miskin puskesmas. Pusing keseleo masuk angin. Obatnya cuma 1. Paracetamol. Antalgin. Iya. Masya Allah. Ada 4 anak pakai baju putih-putih. Kita mulai ceramahnya ya. Susah nggak hidup ini? Datang Maulid. Tidak ada masalah, tidak ada solusinya, ada sama Nabi semua. Anakku meninggal. Nabi meninggal anaknya. Apa sih? Kecoa ya? Hah? Oh kucing. Oh ternyata itu ibu takut kucing. Tolong panitia. Kirain apa tadi di situ? Yang ketiga. Enggak, aku puasa. Aku puasa tiap hari. Udah hampir 7 tahun. Namanya puasa Idris. Makanya saya sudah beritahu panitia, maaf saya tidak mampir langsung ke panggung. Karena saya puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Kalau puasa Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Idris tiap hari. Karena istri saya sudah meninggal. Semenjak istri saya meninggal saya tidak nikah lagi tapi saya puasa. Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Kata Nabi menikahlah, kalau tidak sempat puasalah. Maka saya puasa. Anak saya 4 kasihan, masih kecil-kecil waktu meninggal ibunya. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tidak sampai hati saya. Belum tentu saya nikah lagi, dia sayang anak saya. Udah 7 tahun ini. Nanti Januari pas 7 tahun sudah. Anak saya alhamdulillah 10 tahun, 10 tahun, 12, 14, 16. Udah aman semua. Tidak boleh laki-laki tidak menikah. Kalau memang tidak sempat menikah, ganti dengan puasa. Jadi tidak boleh orang membujang. 2 laki-laki yang dilaknat Allah. 1 laki-laki yang memukul wanita. Kalau ada laki-laki suka pukul wanita, itu laki-laki yang dilaknat Allah. Tidak boleh pukul wanita. Barang siapa laki-laki, suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Rekam. Rekam. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Ulangi ya.
Barang siapa suami memarahi istrinya dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Hapus itu, hapus rekamannya, hapus. Percuma direkam. Makanya saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhumah. Tidak pernah bertengkar walaupun satu kali. Maaf ya, nggak sombong. Bukan saya mengaku istri saya almarhumah sebelum meninggal. Orang pada kaget. Kan mau diimpus, kan kanker usus. Aku nggak mau lagi diimpus. Kalau datang ustaz nanti marah. Apa dibilang? Jangan bilang ustadz marah ya. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi sama suamiku. Saya ditanya, ustaz nggak pernah marah sama istri? Nggak boleh, memang istri dimarahin. Saya nggak pernah marah sama istri saya. Sampai wafatnya. Mau tahu nggak? Resepnya memang itu nggak boleh. Istri saya berkata, marahi saya, kamu marahin. Selalu begitu, marahi saya. Saya bilang enggak. Karena kalau saya marah sama kamu, dilaknat kau malaikat. Saya enggak mau istri saya dilaknat. Istrinya dilaknat. Kalau saya marah sama istri dilaknat malaikat. Dan saya tidak mau kau dilaknat. Aku bilang gitu. Kata istri saya, maaf kak. Ya kabur dia tuh. Alhamdulillah ya. Iqbal udah datang. Penjemput saya sudah datang. Itu. Lagi 10 menit. Iya nanti Januari saya datang lagi acara Isra Mi'raj. Sekaligus munggahan. Dengerin. Kata istri saya, kak marahin saya kak, maaf nasinya keras. Saya bilang enggak apa-apa kan dari beras. Maaf kak nasinya lembek, kan dikasih air. Maaf kak nasinya angus, enggak apa-apa kan dari api tadi. Tiba-tiba saya pulang, maaf kak saya enggak sempat masak, bagus kita makan di luar yuk. Dan alhamdulillah saya, ada apa sih? Gak usah repot-repot deh. Dengerin. Dan alhamdulillah sepanjang hidup saya tidak pernah dimarahi istri. Mau gak Pak tidak dimarahin istri? Ada caranya. Semua harta kasih ke istri. Semua uang serahkan ke istri. Kalau istri yang pegang uang pasti berkah. Gampang masuk, susah keluar. Rumah sertifikatnya harus atas nama istri. Nggak boleh atas nama suami. Setuju? Wa karna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Jadi cocoknya memang rumah itu atas nama istri. Kalau ada perceraian suami yang keluar bukan istri yang keluar. Betul. Istri saya juga nanya, kak kenapa semua harta atas nama saya? Rumah, mobil, motor semua atas nama saya. Rekening, kakak tidak punya harta semua atas nama saya. Tidak apa-apa. Tapi kakak tidak punya apa-apa. Saya bilang, saya kan sudah punya dirimu. Iya aku bilang gitu itu. Mau tahu gak rahasianya? Kenapa harta atas nama istri? Mau tahu? Kalau harta atas nama istri pasti turun ke anak. Karena pasti istri berkata begini, ini rumahku buat anakku. Itu mobil buat anakku. Tidak ada wanita berkata itu buat saya, bukan. Buat anaknya semua itu. Tepuk tangan dulu untuk istri. Kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa.
Tiba-tiba dia punya anak di Bogor. Urus semua itu surat-surat. Tiba-tiba suami meninggal, datang wanita bawa anak, dia juga suamiku. Kenapa? Iya. Semua ibu-ibu, hari Senin besok pergi ke pertanahan. Ke notaris ya. Urus semua itu. Saya tidak provokator. Tapi saya ngajakin untuk menyelamatkan. Tidak boleh, air atas nama istri. Tuh ada telepon masuk tuh, angkat dulu. Mungkin dari notaris itu. Jadi istri saya meninggal, datang notaris ke rumah. Ustadz gimana hartanya Ustadz, istrinya Ustadz. Atas nama istrinya Ustadz semua. Mau dialihkan ke nama Ustadz? Enggak, alihkan ke nama anak-anak saya. Jangan ke saya. Tiba-tiba saya nikah lagi, diambil sama istri saya. Kan tidak ada yang tahu takdir. Takdir kan ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Nah udah, kita mulai ceramahnya yuk. Yang pertama manfaat maulid apa? 2, menguatkan hati. 3, sumber kebaikan. Sumber ada penceramah begini. Sumber, ulangi. Dengan maulid coba banyak kebaikan. Tuh, tukang bakso dapat rezeki. Penjual es, penjual mainan, semua dapat kebaikan. Semua. Tahu diri aja mereka. Ini penjual es. Bungkus, ayo beli esnya. Saya lama-lamain ini sampai habis itu esnya. Jamaah. Terakhir karena waktu. Yang pertama apa? 2, 3, 4. Berkah. 1, 2, 3. Semua yang duduk ini dapat berkah semua. Berkah itu isinya apa? Ampunan, pahala, derajat, syafaat. Yang menyebabkan orang masuk surga cuma 2. Rahmat dan syafaat. Rahmat itu dari Allah. Amin. Rahmat itu satu-satunya langsung dari Allah. Tidak ada yang tahu siapa yang masuk surga kecuali Allah. Syafaat itu ada 4. Syafaat dari Nabi, syafaat Quran, syafaat amal ibadah. Jamaah. Syafaat anak perempuan. Punya anak perempuan? Angkat tangan yang punya anak perempuan. Insya Allah anak perempuannya akan menyebabkan kita masuk surga. Yang penting jagani anak perempuan itu sampai punya suami. Barang siapa yang menjaga anak perempuannya sampai datangnya suaminya untuk saya terima nikahnya. Itu langsung secara otomatis orang tuanya langsung dicap masuk surga. Tidak gampang menjaga anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dibonceng lingkaran penuh, itu orang pacaran. Kalau setengah lingkaran, suami istri. Kalau ada yang perempuan dibonceng, motornya yang dipegang, berarti bapaknya yang bonceng. Tapi kalau ada perempuan dibonceng, helm yang dipegang, tukang ojek yang bonceng. Kita mulai ceramahnya ya. Cuma di sini nih, orang gak hujan pakai payung. Nggak apa-apa. Siapa yang datang di majelis? Tahu nggak? Yakin sudah diampuni dosanya. Karena orang yang berada di dalam majelis berarti dia tidak ada di tempat maksiat. Karena dia lagi ada di sini.
Yang kelima, manfaat bermaulid. Mana penjemput saya? Udah dipindahin barang-barang saya sama tas. Udah, daman, siapin mobil keluar. Cepet. Nggak, perjalanan ke Bogor jauh tahu. Sebentar. Ya Allah, mana ada patung gabus di situ, ikan gabus aneh. Baiklah karena waktu. Yang kelima, manfaat bermaulid yang kelima adalah mengenal agama. Mau kenal agama? Mau kenal agama? Bermaulid. Ada apa? Kode-kodean. Sini. Diki. Ada apa Diki? Oh ya, cepat. Pasti besek saya kan? Sekarang coba semua angkat tangannya. Kalau berdoa itu jangan hati-hati dalam mengangkat tangannya. Kalau begini tangannya, itu orang Hindu-Buddha. Sang cesekeni. Kalau begini Nasrani. Kalau kita gini, tangannya berbentuk mangkok. Sejajar dada. Jangan berdoa, amin. Sejajar dada. Tiga bentuk tangan diangkat. Sejajar dada. Mengenada ya. Mengenada. Tuh 2, 3. Menada. Nih. Sejajar dada. Atau sejajar wajah. Kalau sejajar wajah lebih khusyuk. Ya Allah. Karena kalau begini kan masih bisa diganggu. Atau yang ketiga. Tapi perempuan tidak boleh. Hanya laki-laki yang boleh. Karena perempuan cuma 2, segini atau segini. Kalau begini usus laki-laki. Karena perempuan tidak boleh, karena ada aurat. Sekarang ayo semuanya. Saya tidak pimpin doa karena nanti ada doa dari Pak Kiai. Belum baca Quran juga. Angkat tangannya semua. Satu tangan. Simpan ke lantainya. Ibadah itu jangan diputuskan. Kalau kita sholat, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salatku yang sekarang. Jadi nanti kalau salat duhur, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salat duhurku. Sehingga kata Allah, malaikat jangan cabut nyawanya, dia ada rencana salat asar. Nanti kalau salat asar, Assalamualaikum warahmatullah, selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah, saya tutup salat asarku. Maka kita akan dijaga. Karena hidup kita kan tujuannya ibadah. Jadi jangan putus ibadahnya. Oke? Kemudian astagfirullahaladzim, coba. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah salat pasti begini kan? Ibu selama ini apa baca? Begini doang. Coba. Astagfirullah. Dari sini. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Dari sini ke dada. Coba. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hilangkan susahku dan dukaku. Tuh. Mulut berkata astagfirullah. Tapi hati berkata hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Susahnya di mana? Dukanya di mana? Sakitnya tuh? Udah paham? Angkat tangan. Simpan ke lantainya. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan jadikan maulid ini maulid terakhirku.
Berikan aku rezeki agar aku bisa bermaulid di tahun yang akan datang. Bikin rencana semua. Saya masih mau maulid tahun depan. Sekarang angkat tangannya. Sejajar tangan saya. Simpan ke dada. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu kalau ada salah kata perbuatan saya. Angkat tangan lagi. Dadah. Kita dengarkan. Diam semua. Diam. Tadi ini nasihat dari saya. Sekarang nasihat dari Quran. Allah yang berbicara lewat Al-Quran. Diam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول